Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SDIT Al Hikmah, Cerdas Kreatif, Mandiri Takwa, Cipayung Jaya, Depok. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Yuk teman-teman, sama-sama kita membaca doa. Ista'idu istidadan ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita harus belajar dengan pertama-tama dengan baca doa. Selanjutnya, sekarang kita mau belajar pelajaran apa sih? Siapa yang tahu dan siapa yang kenal dengan suara ustazah ini? Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6, pembelajaran PPKN. Oke teman-teman, sebelum ustazah ngasih tahu hari ini itu belajar tentang apa sih? Ustazah mereview dulu pelajaran kemarin. Nih, ada kutipan dalam sebuah buku tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu merupakan pengertian dari kewajiban ya teman-teman. Dipahami dan diingatkan. Oke teman-teman, hari ini pasti kalian nunggu-nunggu. Kita akan belajar tentang apa sih? Nih, kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yang pertama, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak ketika bermain. Yang kedua, kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. Nih, yang ketiga, ketika kalian sudah mempelajari poin yang 1 dan 2, kalian harus udah bisa menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban dalam tolong-menolong. Yang selanjutnya, yang nomor 4, kalian juga harus bisa menuliskan contoh kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, itu adalah poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman, yang pertama adalah kewajiban dan hak ketika bermain. Oke, teman-teman, hak dan kewajiban saat bermain. Jadi, Ustazah akan mengingatkan hak dan kewajiban kalian saat bermain. Ini adalah poin-poin yang harus kalian mengetahui. Jadi ketika bermain bahwa ada hak dan kewajiban di situ. Jadi tidak sembarangan. Oke, yang pertama yaitu kewajiban kalian yaitu merapihkan mainan setelah bermain. Itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi ketika kalian bermain ketika sudah bermain, mainan itu harus dirapikan, tidak ditaruh ataupun kalian membiarkannya bergeletak. Oke, selanjutnya yang kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Nih, kewajiban kalian yaitu ketika bermain tidak mengganggu tetangga dengan cara kalian teriak-teriak, dengan cara kalian membuat gaduh. Itu merupakan mengganggu tetangga kalian. Dan kewajiban kalian yaitu tidak berisik. Selanjutnya yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Ketika kalian bermain, kewajiban kalian itu menjaga lingkungan. Nabi Muhammad aja ketika mau berperang itu ada pesan-pesannya bahwa tidak boleh merusak ini, tidak boleh
di tempat ada yang tanaman nih. Contohnya seperti kalian sekarang, kewajiban kalian yaitu tidak merusak lingkungan. Jadi ketika kalian bermain, bahwa contohnya laki-laki yaitu bermain bola, bermain bolanya itu di tempat di taman yang itu terdapat pohon-pohonan dan juga tanaman dan juga rumput. Kalian bermain di situ, padahal di situ ada larangan, tidak boleh bermain dan menginjak tanaman. Tapi kalian menginjak dan merusak tanaman, itu merupakan tidak boleh ya teman-teman, karena itu merusak lingkungan. Perbuatan yang tidak baik tidak boleh ditiru. Selanjutnya nomor 4, mendapatkan kesempatan giliran bermain. Jadi ketika bermain, kalian harus bergiliran dengan teman yang lain juga. Tidak boleh terus kalian bermain. Harus bergantian dengan yang lainnya juga agar teman kalian juga merasakan bermainnya. Selanjutnya, bermain sesuai aturan yang disepakati. Jadi ketika bermain, kalian harus membicarakan terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika bermain. Selanjutnya nomor 6, bersikap sportif. Jadi ketika kalian kalah ataupun menang, jadi kalian tidak usah dan tidak boleh sirik ataupun marah. Wah, contohnya dalam bermain bola. Dalam bermain bola, teman kamu kalah sedangkan kamu tidak senang. Ya, itu tidak boleh ya teman-teman. Ketika kalian kalah, berarti harus menerima kekalahan itu. Ketika kalian menang dan teman kalian menang, kalian harus bahagia. Oke, selanjutnya nomor 7, diperlukan dengan baik dan adil. Jadi, kalian harus berbuat baik dan adil kepada teman kalian. Gak boleh songong, gak boleh sombong dengan teman yang lainnya, juga bersikap adil. Contoh bersikap adilnya yaitu ketika kalian giliran bermainnya 2 kali, berarti teman kalian juga harus bermainnya 2 kali. Oke, selanjutnya bermain tidak lupa waktu. Nah, teman-teman, bermain tidak lupa waktu di masa pandemi ini pasti kalian banyak sekali teman-teman ustazah yang mainnya lupa akan waktu. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui di mana tempat kalian sudah waktunya istirahat, contohnya tidur siang, sudah berarti waktu bermainnya, waktu sholat berarti harus pulang. Oke teman-teman ya, itu merupakan hak dan kewajiban saat bertetangga. Sekarang yang nomor 2, yaitu kita akan membahas tentang apa ya? Kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. Nih, tadi kita saat bermain, sekarang bertetangga. Nih, ada gambar seorang perempuan sedang mengambil sampah dan juga ada seorang bapak-bapak sedang merapikan sampah. Semuanya lagi memegang sapu dan juga ada yang bersih-bersih. Ini lagi ngapain ya? Nih, ini merupakan kewajiban dan hak saat bertetangga, yaitu menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Tuh, selain menjaga kebersihan, menjaga ketenangan di lingkungan juga merupakan hak dan kewajiban kita ya teman-teman. Jangan membuang sampahnya sembarangan dan juga jangan membuat gaduh di lingkungan kita. Oke, ada gambar apa lagi ya? Ada seorang bapak-bapak, itu ada namanya poskamling. Nah, apa ya maksudnya ya? Jadi, kewajiban kalian yaitu kewajiban kita semua menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Kalian harus menjaga keamanan di tempat tinggal kita agar supaya tidak ada maling ataupun orang yang mau berbuat jahat kepada rumah kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Takut kan ya kita kalau ada maling. Makanya kita harus gotong royong dalam menjaga dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ini kebanyakan yang dilakukan oleh bapak-bapak ataupun para pemuda. Ya. Oke, selanjutnya ada gambar apa lagi ya? Wah, kok ada teman-teman yang sedang berkumpul, sedang ngapain ya?
Nih, hak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Jadi, ini semuanya ketiga gambar ini adalah hak dan kewajiban kalian dalam bertetangga. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Selanjutnya, nomor 3 apa ya? Wah, ayo berlatih. Ustazah tadi sudah mereview, sudah menjelaskan terkait hak dan kewajiban. Sekarang kalian harus bisa nih menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban dalam tolong menolong. Maksudnya apa ya? Yuk kita baca. Nih, ini adalah pengertian tetangga. Tetangga merupakan orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Benar gak? Iya, sedangkan tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Contoh dalam gambar ini ada ada kita sebut namanya si Ciko, yang laki-laki namanya si Ciki. Terbalik ya teman-teman ya, yang perempuan si Ciki ya, sedangkan yang laki-laki si Ciko. Si Ciko ini sedang memakan makanan. Terus ada si Ciki yang sedang berdiri. Si Ciki pun meminta makanan. Nah, terus ngapain ya? Terus tugas kalian itu memberikannya, nggak apa-apa. Karena si Ciki makanannya ada 2. Kalian berbagi dengan si Ciko. Oke, teman-teman. Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Nih, dalam gambar di atas itu merupakan tolong menolong. Karena apa? Dengan berbagi tolong menolongnya. Begitu pula dalam kehidupan bertetangga. Dengan tolong menolong, kita dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang dengan tetangga. Ini merupakan contoh berbagi, teman-teman. Jadi ketika kalian punya makanan, kalian harus berbagi. Tidak hanya berbagi dengan saudara, tetapi berbagi juga dengan tetangga. Nah, saja tanya, kamu pernah nggak nih tolong menolong dengan teman ataupun di sekitar rumah? Banyak sekali ya contohnya teman-teman, tidak hanya berbagi kepada tetangga, tetapi menolong tetangga ketika kesusahan. Itu merupakan pengalaman dalam hak dan kewajiban dalam bertetangga. Oke teman-teman, selanjutnya yang keempat apa ya? Oh, ayo berlatih lagi. Kalian bisa dapat menuliskan contoh kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nih, jeng-jeng-jeng, ada apa ya? Wah, ayo membaca lagi. Nih, ada gambar. Wah, ngapain? Oh, ada pohon yang tumbang. Nih, ceritanya teman-teman. Pada suatu hari kemarin, turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon. Yang tumbang itu, pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Oke, setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapikan rantang pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Nah, teman-teman, cerita di atas merupakan contoh kelalaian Pak Anto. Dia bahwa lupa mau menebang pohonnya yang mengakibatkan pohonnya itu dan rantingnya itu tumbang ke jalan yang mengakibatkan kemacetan dan juga ketakutan dari warga sekitar. Karena apa? Karena di depan rumahnya Pak Anto itu ada kabel listrik. Ketika kabel listrik terkena pohon yang mengakibatkan bisa terjadi kebakaran, terus mati lampu. Kalian nggak gelap-gelapan lagi. Nah, teman-teman, itu
dalam bertetangga, kita wajib menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Nah, kelalaian yang kita lakukan dapat membahayakan tetangga sekitar rumah. Makanya jangan lalai ya teman-teman, karena akan membahayakan tetangga di sekitar rumah kita. Begitu teman-teman. Pembelajaran hari ini usah dia cukupkan. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, wassalamualaikum.